Tubuh Luming seperti seberkas cahaya ketika dia menggunakan 9 langkah-langkah menapaki surga dan melepaskan 2 semburan energi naga. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan Ling Yunkong. Meskipun Ling Yunkong sudah siap untuk ini, dia tetap terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia mulai bergerak. Namun, serangan dan pertahanannya sama rapuhnya dengan tahu di depan telapak tangan Luming. Telapak tangan Luming menembus seluruh pertahanan dan mencengkeram tenggorokan Ling Yunkong. Dengan semburan energi, leher Ling Yunkong sepertinya akan patah. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan inti esensialnya hampir hilang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sulit dipercaya Luming bisa menahan Ling Yunkong dengan satu gerakan. Setelah sekian lama, semua orang akhirnya bereaksi. Beraninya kamu, lepaskan Tuan Muda Yunkong. Kamu sedang mencari kematian, tahu. Beberapa lelaki tua berteriak. Mereka semua adalah pembantu terpercaya Ling Yunkong. Diam, aku akan mematahkan lehernya sekarang. Ada kilatan mematikan di mata Luming. Niat membunuh meledak. Beberapa tetua segera tutup mulut. Lu Shaoxing, aku ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Jika kamu membunuhku, para ahli dari sekolah bela diri Gunung Terapung tidak akan melepaskanmu. Ling Yunkong meraung. Kamu telah kalah telak dalam pertarungan antar teman. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para petinggi sekolah bela diri Gunung Terapung akan membela Anda? Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Luming mencibir, matanya dingin. Ling Yunkong menggigil saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Memang itulah yang terjadi. Dalam pertarungan antar teman, jika salah satu terbunuh karena dia bukan tandingan yang lain, para tetua sekte akan membalas dendam. Apakah pihak lain tidak memiliki penatua? Pada saat itu, para tetua pihak lain juga akan membunuh pakar kebanggaan surga dari generasi muda mereka sendiri. Lalu, bagaimana para pakar kebanggaan surga muda di dunia bisa berpeluang bangkit kembali? Bukankah mereka semua akan mati? Entah itu di benua timur, benua tengah, atau tempat lain, ini adalah aturan tidak tertulis. Ketika generasi muda berperang, dalam keadaan normal generasi tua tidak akan ikut campur. Tentu saja, keadaan khusus merupakan pengecualian. Jika aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah. Apakah kamu memahami perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Luming mencibir dan melanjutkan, namun, meskipun aku tidak membunuhmu hari ini, aku setuju untuk melawannya. Namun kondisi saya masih sama seperti sebelumnya. Sumpah, sumpah darah. Jika kalah, Anda tidak bisa menyentuh keluarga Xiao dengan cara apapun. Di sisi lain, saya akan memenuhi persyaratan saya. Luming menunjuk ke arah Hai Ziming. Hari ini, Luming harus menyelesaikan sepenuhnya masalah keluarga Xiao di masa depan. Kalau tidak, ini tidak akan ada habisnya. Di satu sisi, dia ingin memaksa Ling Yunkong mengucapkan sumpah darah. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kemampuannya yang kuat untuk mengintimidasi mereka. Aku berjanji padamu, jika aku kalah, aku tidak akan menyentuh keluarga Xiao sama sekali, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh mereka. Hai Ziming adalah orang pertama yang berbicara. Pada akhirnya, Ling Yunkong tidak punya pilihan. Hidupnya ada di tangan Luming. Dia hanya bisa setuju dan mengambil sumpah darah. Begitu seorang seniman bela diri bersumpah darah, dia tidak bisa menentangnya. Kalau tidak, di masa depan, dia akan diganggu oleh iblis batiniah. Tidak hanya akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi ia bahkan mungkin menderita penyimpangan ki. Setelah Ling Yunkong mengucapkan sumpah darah, Luming membuangnya. Sialan, kuharap Hai Ziming bisa membunuh Lu Shaoxing ini. Mata Ling Yunkong berkedip karena niat membunuh yang dingin. Luming sebenarnya berani memperlakukannya seperti ini. Ini membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Hai Ziming bisa mengalahkan Luming. Dia masih cukup percaya diri pada Hai Ziming. Dia merasa alasan mengapa dia ditangkap oleh Luming adalah karena Luming telah membuatnya lengah. Jika dia berjaga-jaga, Luming tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Faktanya, banyak orang juga berpikiran demikian. Itu karena Luming memang berhasil dalam serangan diam-diamnya. Terlebih lagi, Ling Yunkong sangat jelas tentang kekuatan tempur Hai Ziming. Di antara semua favorit surga dari Sekte Gunung Terapung, Hai Ziming adalah orang yang menyusul dari belakang. Dia bangkit dengan cepat dan kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Dalam pertempuran Providence, Hai Ziming menduduki peringkat kelima di antara 10 jenius Sekte Gunung Terapung. Namun, setengah tahun telah berlalu, dan Ling Yunkong yakin bahwa bahkan jenius peringkat 4 dari Sekte Gunung Terapung pun mungkin tidak bisa menandingi Hai Ziming. Oleh karena itu, dia percaya pada Hai Ziming. Bang! Hai Ziming melangkah maju dan berdiri di hadapan Luming. Aura yang kuat muncul darinya tanpa hambatan apapun. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung dan kegembiraan. Puncak alam embrio roh tingkat 8. Hai Ziming tidak menyembunyikannya sama sekali.
Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa budidaya Hai Ziming telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat 8. Lu Shaoxing, izinkan aku mengalaminya. Telapak tangan Hai Ziming bersinar, dan tombak biru laut muncul di tangannya. Hai Ziming juga menggunakan pistol. Tombak panjangnya sepertinya terbuat dari batu permata biru, dan uap air keluar darinya dari waktu ke waktu. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan cahaya warna-warni. Jari Luming bergerak sedikit dan tombak naga yang tak terbatas muncul. Tombak yang bagus. Mata Hai Ziming berbinar. Milikmu juga tidak buruk. Kata Luming. Kalau begitu ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Hai Ziming mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan tombak panjangnya. Di udara, bayangan tombak muncul di seluruh langit, langsung menuju Luming. Cahaya memenuhi udara dan ada bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya mencakup semua jalur Luming. Bas! Tombak panjang Luming bergetar dan demikian pula, dia menjulurkan langit yang penuh bayangan tombak, yang terus-menerus bertabrakan dengan bayangan tombak Hai Ziming. Dentang, 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 suara benturan yang padat seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tanah, tak ada habisnya. Bayangan tombak yang memenuhi langit menenggelamkan Luming dan Hai Ziming sepenuhnya. Orang luar hanya bisa melihat bayangan tombak tetapi tidak bisa melihat orangnya. Itu berdering setidaknya beberapa ribu kali sebelum suaranya berhenti. Bayangan tombak yang memenuhi langit menghilang dan dua sosok muncul. Seni tombak gelombang besar. Tombak panjang di tangan Hai Ziming berputar dan melambai. Seolah-olah ada beberapa sungai besar yang berputar di sekitar tombak panjang itu. Itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Luming. Konsep tombak, ada konsep lain yang juga sangat menakutkan. Hati Luming tergerak. Bakat Hai Zi sangat mengejutkan. Dia sebenarnya telah memahami dua maksud kuat dan telah menggabungkannya menjadi satu. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tombak naga yang tak terbatas bersinar dengan pancaran 5 warna. Pada saat yang sama, itu mengaktifkan seni surga neraka yang mencekik. Setiap serangan tombak mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menekan segalanya. Ledakan. Kedua tombak panjang itu saling bertabrakan. Pada akhirnya, sungai itu runtuh dan tombak panjang Hai Ziming terlempar. Tubuh Hai Ziming mundur dengan cepat, dan dia hanya berhenti setelah mundur 100 meter. Ekspresinya serius. Di sisi lain, ekspresi Ling Yunkong sangat jelek. Luming sebenarnya sangat kuat. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang telah melampaui kekuatan tempurnya saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Jelas sekali bahwa Luming menyembunyikan kekuatannya. Luar biasa, ambil langkah terkuatku. Mata Hai Zi berbinar saat tombak panjang muncul di atas kepalanya. Tombak itu juga dikelilingi oleh sungai besar dan 6 cakra emas melayang di atasnya. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Hai Ziming menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi tombak. Laut tanpa batas. Suara Hai Ziming berasal dari tombak panjang. Tombak panjang itu bergetar dan berputar di udara saat menusuk. Suara mendesing. Luming sepertinya telah melihat lautan. Ombaknya sangat mengejutkan, dan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, ia melonjak menuju Luming. Konsep lautan. Luming akhirnya mengetahui apa konsep lain dari Hai Ziming. Itu adalah konsep lautan, sebuah konsep yang menakutkan. Maksud tombak dan maksud lautan menyatu. Kekuatan tombak itu seperti lautan, dengan ombak yang mengamuk menghantam pantai dan lautan tak terbatas, menghancurkan segalanya. Kuat, dia terlalu kuat. Mundur, mundur. Hati para penonton berdebar ketakutan saat mereka menyaksikan gerakan ini. Seolah-olah mereka akan dihancurkan oleh lautan pada saat berikutnya. Banyak orang berteriak ketakutan dan mundur dengan panik. Lei, dan yang lainnya berdiri di tanah. Mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka merasa seperti akan berubah menjadi abu pada saat berikutnya. Namun, ada sosok yang mengesankan di depan mereka. Dia meledak dengan aura yang mengejutkan dan memblokir segalanya untuk mereka. Mengaum, raungan naga samar keluar dari tubuhnya. Dua aliran energi naga meledak, menyebabkan tubuh Luming bersinar dengan cahaya ungu lagi. Ledakan. Kali ini, Luming menyingkirkan tombak naga yang tak terbatas. Dia melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat biasa, tetapi tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan membelah segalanya. Dengan ledakan yang keras, semua orang terkejut melihat laut seolah terbelah dua oleh telapak tangan Luming. Air laut yang tak berujung menyapu dan kemudian runtuh. Bang! Di tengah lautan, tombak biru pun roboh. Sesaat kemudian, lautan menghilang, begitu pula tombaknya. Langit di atas kota Lishui kembali tenang seperti biasanya, dan hanya sesosok tubuh yang terlihat mundur dengan cepat, meninggalkan jejak darah di udara. Banyak orang yang melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini karena orang yang mundur adalah Hai Ziming. Hai Ziming dikalahkan dan mundur sambil muntah darah. Ya Tuhan, bahkan Hai Ziming pun dikalahkan. Kekuatan tempur Lu Shaoxing terlalu mengejutkan. Di seluruh benua tengah, Hai Ziming akan menduduki peringkat favorit surga kelas 3, tapi dia tetap kalah.
Mungkinkah Lu Shaoxing menjadi favorit surga kelas 3? Petik 2. Itu mungkin. Lu Shaoxing adalah favorit surga kelas 3. Itu menakutkan. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Banyak orang memandang Lu Ming dengan kaget. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ling Yunkong meraung. Matanya terbuka lebar tak percaya. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Hai Ziming. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kita harus tahu bahwa tidak banyak orang di benua tengah yang luas yang bisa mengalahkan Hai Ziming. Lagi pula, di benua tengah yang luas, hanya ada 18 pasukan tuan. Bahkan jika beberapa kekuatan yang lebih lemah juga memiliki favorit surga yang tiada taranya, berapa banyakkah yang bisa ada? Ling Yunkong sangat marah, tapi keluarga Xiao sangat gembira. Mereka diselamatkan. Ling Yunkong bersumpah bahwa jika Hai Ziming dikalahkan, dia tidak akan menyentuh keluarga Xiao dengan cara apapun. Aku kalah. Hai Ziming berdiri di udara, matanya penuh keterkejutan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lu Ming menangkupkan tangannya. Lu Ming memperkirakan bahwa bakat Hai Ziming tidak kalah dengan Wang Fengtian, Dong Fangyu, dan lainnya dari wilayah Tandus Timur. Lu Shaoxing, sayang sekali Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran Providence dengan bakat dan kekuatan tempur Anda. Namun, pertempuran Providence hanyalah salah satu perhentian bagi kita untuk bangkit. Bahkan jika Anda tidak berpartisipasi, saya yakin Anda bisa bangkit dengan bakat Anda. Hai Ziming menangkupkan tinjunya dan memperlihatkan ekspresi kekaguman. Dia sangat bebas dan jujur, sangat berbeda dari Ling Yunkong. Terima kasih kembali. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengangguk dalam hatinya. Ini normal. Tidak mungkin semua orang menjadi seperti Ling Yunkong. Jika tidak, Sekte Gunung Terapung tidak akan jauh dari kehancuran. Pertempuran sudah berakhir. Ling Yunkong, mulai sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Hai Ziming berkata sambil menatap Ling Yunkong. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya Hai Ziming berhutang budi pada Ling Yunkong dan itulah sebabnya dia membantunya. Dengan itu, sosok Hai Ziming bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang ke langit. Apa yang salah? Kamu masih belum mau pergi. Lu Ming memandang Ling Yunkong. Huff. Ling Yunkong menjentikkan lengan bajunya. Dia ingin mempersulit mereka, tapi dia sudah mengambil sumpah darah, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi. Faktanya, dia bahkan tidak bisa memerintahkan orang lain untuk berurusan dengan keluarga Xiao di masa depan. Dalam sekejap, tidak ada satu orang pun dari sekolah bela diri Gunung Terapung yang tersisa. Lu Ming mendatangi keluarga Xiao dan melambaikan tangannya. Inti esensial melonjak dan inti penting yang menyegel budidaya mereka dirusak oleh Lu Ming. Mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Terima kasih, Tuan Muda Lu, karena telah menyelamatkan hidupku. Anggota keluarga Xiao sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Kali ini, tanpa Lu Ming, kemungkinan besar mereka akan mati. Semuanya, kalian tidak perlu bersikap sopan. Mulai sekarang, Ling Yunkong tidak akan mempersulit keluarga Xiao. Anda dapat mengingat kembali anggota keluarga Xiao lainnya. Aku akan pergi menjemput senior Xiao dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Semua orang dari keluarga Xiao mengangguk dan berpindah secara bertahap. Lu Ming melangkah ke udara dan menuju pulau kecil. Dengan kepergian Lu Ming, kerumunan juga bubar. Namun, nama Lu Shaoxing telah menyebar ke seluruh kota Lishui dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Diyakini bahwa tidak akan lama lagi penyakit itu akan menyebar ke seluruh wilayah yang dikuasai oleh Sekte Gunung Terapung. Banyak orang yang penasaran siapa Lu Shaoxing, hingga tiba-tiba muncul setelah pertempuran Providence. Ketika Xiao Zhan, Lei, dan Luo mendengar berita spesifiknya, mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mereka tidak perlu melarikan diri di masa depan. Semua orang kembali ke keluarga Xiao. Xiao Zhan membuat pengaturan agar keluarga Xiao mulai membangun kembali rumah Xiao. Karena keluarga Xiao sebelumnya terkena dampak perang, banyak bangunan mereka yang hancur. Adapun Lu Ming, dia terus berkultivasi. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Konsep airnya perlahan mendekati level 3 tingkat atas. Dia semakin dekat dan dekat dengan konsep lainnya. Pada hari ini, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh kota Lishui. Di sebelah barat kota, terdapat danau hitam. Di tengah danau hitam, ada teratai air murni yang akan segera matang. Itu sebenarnya adalah singgasana teratai air pembersih. Ayo pergi, kita tidak boleh melewatkan ini. Ayo pergi. Begitu berita itu menyebar, banyak orang yang tergoda dan menuju ke barat kota. Namun, banyak juga orang yang lebih bijaksana dan tidak pergi. Platform teratai air murni sangat berharga. Sangat berguna untuk budidaya mentalitas air atau teknik budidaya alam air. Ia bahkan dapat membantu seseorang menerobos kemacetan. Ini pasti akan menarik banyak ahli. Bahkan banyak monster tua yang telah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun akan muncul.
Itu benar, meskipun platform teratai air murni tidak banyak berguna bagi wasiat tingkat keempat, namun sangat membantu wasiat tingkat ketiga. Apalagi jika level ketiga berhasil menembus level keempat, itu akan sangat berguna. Saat itu akan banyak ahlinya. Jika kita pergi, kita hanya akan mendekati kematian. Orang-orang ini mencibir dan tidak bergerak. Mereka hanya menunggu kabar di kota Lishui. Tahta teratai air murni. Mata Luming berbinar saat mendengar berita itu. Dia harus mendapatkan tahta teratai air pembersih. Selama dia mendapatkan tahta teratai air murni, mentalitas airnya akan mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Bahkan mungkin melampaui 4 mentalitas lainnya dan mengejar ketinggalan. Dalam hal ini, basis budidayanya dapat mulai meningkat lagi. Sudah lebih dari setengah tahun, namun budidayanya belum membaik. Sekarang, para jenius lain yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence semuanya berkultivasi dalam pengasingan, mencerna apa yang telah mereka peroleh. Budidaya mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Luming berspekulasi bahwa budidaya di Sen, Suejianyi, Aotu, dan lainnya pasti jauh melampaui miliknya. Luming harus segera meningkatkan konsep airnya agar dia dapat terus meningkatkan budidayanya. Luming mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan, Ah Luo, Ah Lei, dan yang lainnya. Dia sudah cukup lama tinggal di keluarga Xiao dan kota Lishui. Sudah waktunya dia pergi. Kakak Lu, maukah kamu datang menemui kami lagi di masa depan? Ah! King memandang Luming, enggan pergi. Ah Lei tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya tetap sama, enggan untuk pergi. Saya akan. Ketika saya punya waktu, saya akan datang dan mengunjungi Anda. Anda harus berkultivasi dengan baik. Jika terjadi sesuatu, sampaikan saja pesan padaku. Luming tersenyum dan mengangguk pada Xiao Zhan. Kemudian, dia naik ke udara dan pergi, terbang ke arah danau air hitam. Danau air hitam terletak beberapa juta mil sebelah barat kota. Danau air hitam itu tidak besar. Radiusnya hanya sekitar 100 mil. Ketika Luming tiba, danau air hitam sudah dikelilingi oleh manusia. Orang-orang ini tidak hanya berasal dari kota Lishui tetapi dari seluruh dunia. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Banyak dari mereka memiliki aura yang kuat dan kultivasi yang mendalam. Itu Lu Shaoxing. Kedatangan Luming menimbulkan keributan. Beberapa orang mengenalinya. Banyak orang memandangnya dengan serius dan waspada. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan. Bahkan Hai Ziming bukanlah tandingannya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit yang bisa menandinginya di alam embrio roh. Ini adalah pesaing yang kuat. Luming mengabaikan pandangan semua orang dan memandangi danau air hitam. Sesuai dengan namanya, air hitam di telaga air hitam ini berwarna hitam. Dikatakan bahwa air itu sangat beracun, dan bahkan ahli alam embrio roh akan berada dalam bahaya besar jika mereka bersentuhan dengannya. Di tengah danau air hitam, terdapat platform teratai hijau. Saat ini, ia mengeluarkan aroma obat yang kuat. Ini adalah singgasana teratai air murni. Namun, terlihat jelas bahwa singgasana teratai air murni belum sepenuhnya matang. Tahta teratai air yang membersihkan adalah obat spiritual khusus. Jika belum matang sepenuhnya, itu bukanlah obat spiritual, melainkan racun. Hanya ketika sudah matang sepenuhnya barulah itu menjadi obat spiritual, yang sangat membantu dalam pengembangan teknik atribut air dan konsep air. Begitu banyak ahli yang datang. Sepertinya kita tidak punya peluang. Lihat, itu Lu Shaoxing. Dia favorit surga yang mengalahkan Hai Ziming. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ada juga beberapa orang di puncak alam lautan jiwa. Seorang kultivator tingkat samudera spiritual biasa yang sempurna bukanlah apa-apa. Ada beberapa ahli di level monster tua. Di sekitar mereka, banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa orang menghela nafas, mengetahui bahwa mereka tidak punya harapan. Yang disebut ahli, tingkat monster tua, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keberadaan yang sangat menakutkan di alam embrio roh. Di antara mereka yang berada di lingkaran besar alam embrio roh, ada beberapa orang yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tetapi terjebak di lingkaran besar alam embrio roh dan tidak menerobos ke alam dewa spiritual. Mereka yang telah hidup lama dan menakutkan dalam segala aspek disebut monster tua. Orang-orang ini berbeda dari embrio roh lingkaran besar biasa. Ketika mereka masih muda, mereka semua adalah favorit dewa tingkat surga. Namun, sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa roh. Banyak keajaiban dengan garis keturunan dewa peringkat pertama atau kedua akan terjebak di batas alam embrio roh dan tidak akan mampu menerobos selama sisa hidup mereka. Orang-orang ini adalah yang paling menakutkan di antara alam embrio roh. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Ada beberapa orang yang hadir hari ini. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Itu Yang Chong, salah satu dari 10 favorit surga dari Sekte Gunung Terapung. Ada juga Wukong, salah satu dari 10 favorit surga. Seseorang berseru sambil melihat ke langit. Dari timur dan barat, ada seorang pemuda yang masing-masing berjalan di udara. Auranya bermartabat dan luar biasa.
Hati Luming tergerak. Selama periode waktu ini, dia telah memperoleh pemahaman tentang 10 surga favorit Sekte Gunung Terapung. Yang Chong menduduki peringkat keempat, sedangkan Wukong menduduki peringkat keenam. Keduanya adalah ahli kebanggaan surga yang sangat kuat. Tanpa diduga, tahta teratai air yang masih asli telah menarik semua favorit surga dari Sekte Gunung Terapung. Mata banyak monster tua berubah menjadi serius. Meskipun budidaya favorit surga seperti Yang Chong dan Wukong tidak setinggi mereka, kekuatan tempur mereka tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Semua orang menunggu dengan tenang, dan semakin banyak orang yang datang. Setengah hari kemudian, singgasana teratai air pembersih tiba-tiba bersinar terang. Aroma obat yang kuat dapat tercium bahkan dari jarak ratusan mil. Tahta teratai air pembersih telah matang. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus orang menyerbu menuju danau air hitam. Pergilah, tahta teratai air pembersih adalah milikku. Kamu sedang mencari kematian, itu milikku. Kaulah yang akan mati. Raungan kemarahan terdengar, dan segala macam cahaya meledak. Jeritan kesakitan terdengar terus-menerus, dan darah mewarnai danau air hitam menjadi merah. Hualala, energinya melonjak dan air danau air hitam bergolak dan memercik. Ah! Jeritan melengking terdengar. Beberapa orang disiram air telaga air hitam. Mereka benar-benar mengeluarkan suara mendesis dan tubuh mereka dengan cepat terkorosi. Tidak baik, hati-hati, air danau ini beracun. Banyak orang berteriak kaget dan mengedarkan yuan mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, air danau itu sangat beracun. Ketika menyentuh Zhen Yuan seseorang, bahkan Zhen Yuan pun akan cepat terkorosi. Turun, raungan kemarahan terdengar terus-menerus. Beberapa orang terlempar ke dalam danau dan terendam air. Pelindung mereka, Zhen Yuan, dengan cepat terkorosi. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati tanpa mayat. Banyak orang terkejut dan mulai mundur, tidak berani maju. Itu terlalu berbahaya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang telah meninggal, dan mereka semua adalah praktisi kuat di alam embrio roh ke atas. Para seniman bela diri di bawah alam embrio roh tidak berani maju sama sekali. Selama mereka terciprat setetes air danau, mereka pasti mati. Namun, masih banyak orang yang mengajukan tuntutan ke depan. Mereka semua ahli, dan sekilas, orang dapat melihat bahwa mereka semua adalah ahli di alam embrio roh tingkat 6 atau lebih. Tiba-tiba, air di danau bergolak, dan beberapa makhluk besar muncul dari danau air hitam. Itu adalah ular hitam besar dengan sisik tebal dan mata dingin. Masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Ular hitam raksasa itu berguling, dan air danau bergolak hebat, menimbulkan ribuan gelombang. Ombak menyapu banyak orang, dan tiba-tiba banyak orang tersapu ke dalam danau sambil berteriak kesakitan. Ular mistis Blackwater. Itu adalah ular mistis Blackwater. Seseorang berteriak ketakutan. Huala, ular mistik Blackwater adalah binatang iblis tingkat 7 teratas. Di danau Blackwater, rasanya seperti ikan di air, yang sangat menakutkan. Di danau air hitam, total 6 ular suan air hitam muncul, melindungi teratai air pembersih di tengahnya. Mereka menyapu ekornya, menimbulkan gelombang besar. Tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung, dan mereka semua mengelak. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Beberapa lelaki tua berambut putih menembakkan sinar cahaya ilahi, menyebarkan air danau dan menyerang ular mistis Blackwater. Itu ahli di level monster tua. Seseorang berteriak. Beberapa tetua sangat kuat, jauh melebihi rata-rata embrio roh lingkaran besar. Pada saat yang sama, semua orang melihat Yang Chong dan Wukong juga sangat kuat. Mereka bergegas maju dan bertarung melawan ular hitam dan ular suan. Ada juga beberapa ahli embrio roh tingkat 9 dan 8 lingkaran besar yang maju dengan sekuat tenaga. Pertempuran di danau air hitam tidak ada habisnya dan kacau balau. Luming berbaur dengan kerumunan dan bergegas maju. Dia memiliki kekuatan melahap, jadi dia tidak takut dengan racun di danau. Namun, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia berbaur dengan kerumunan dan menggunakan kekuatan melahapnya. Banyak ahli terbunuh. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Luming tidak akan menyia-nyiakannya. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan melahap yang kuat meletus, menyelimuti mereka yang terbunuh. Dalam sekejap, esensi darah yang mengalir, vitalitas sejati, dan rune niat semuanya dimakan oleh Luming. 9 garis keturunan naga mulai disempurnakan terus-menerus. Konsep air Luming mulai berkembang pesat. Di danau, pertarungannya sangat sengit. Ular mistik air gelap tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pejuang yang kuat. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka. 2 di antaranya terbunuh, dan tubuh besar mereka terapung di danau. Sisa ular mistis air gelap tenggelam ke dalam danau. Tahta teratai air pembersih adalah milikku. Ketika ular mistis Blackwater mundur, banyak orang mulai menjadi gila dan bergegas menuju tahta teratai air yang membersihkan. Anda ingin mendapatkan tahta teratai air pembersih. Kamu sedang mendekati kematian.
Seorang tetua berambut biru berteriak dan meraih dengan jari-jarinya, mencabik-cabik beberapa ahli alam embrio roh tingkat 8 dan 9 dan membunuh mereka. Terlalu kuat. Kekuatan tetua berambut biru ini jauh di atas embrio roh lingkaran besar biasa. Dia adalah seorang ahli di level monster tua. Di arah lain, ada juga ahli yang bergegas menuju tahta teratai air pembersih. Di antara mereka, Yang Chong dan Wukong juga tak tertandingi, tidak lebih lemah dari monster-monster tua itu. Bas, saat ini, Lu Ming juga mulai bergerak. Sosoknya seperti aliran cahaya, mengalir menuju tahta teratai air yang membersihkan. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan banyak orang. Tetaplah di sini. Tiba-tiba, dua serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Tatapan Lu Ming menyapu dan menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah dua orang tua. Kedua tetua ini memiliki budidaya embrio roh yang sempurna, tetapi mereka hanyalah embrio roh biasa yang sempurna. Kamu sedang mencari kematian. Mati, Lu Ming berteriak dengan dingin. Kekuatan melahap keluar dari telapak tangan kirinya dan menyelimuti kedua tetua. Dia menunjuk dua jari dengan telapak tangan kanannya dan dua lampu tombak muncul, menunjuk kedua orang tua. Tidak bagus, mundur. Diselimuti oleh kekuatan melahap, kedua lelaki tua itu merasa bahwa semua energi di tubuh mereka sedang dilahap. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Di saat yang sama, kedua lampu tombak itu sangat menakutkan, memberikan ancaman yang fatal. Mereka berdua berteriak marah, mata mereka berkilat ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan surga favorit yang menakutkan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kedua lampu tombak itu tiba di depan mereka berdua dalam sekejap. Lepaskan aku, mereka berdua berteriak, tapi saat berikutnya, cahaya tombak menembus dahi mereka. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi kedua tetua. Lu Ming bisa membunuh embrio roh biasa yang sempurna dengan membalikkan tangannya. Bas, sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, dia berada di garis depan. Mati, raungan dingin terdengar, dan pancaran cakar yang menakutkan ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming tidak ragu-ragu dan memukul dengan telapak tangannya. Bang, telapak tangannya mengenai cakar biru. Tubuhnya hanya sedikit bergoyang, namun pihak lain terpaksa mundur. Lu Ming melihatnya. Itu adalah tetua berambut biru, ahli di level monster tua. Pada saat ini, tetua itu memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Orang tua itu tidak mengira seorang pemuda akan sekuat itu. Lu Ming meliriknya dan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia bergegas menuju tahta teratai air yang sedang membersihkan. Sudah ada orang yang mendekat dari arah lain. Ekspresi tetua berambut biru itu berubah. Dia tidak terus menyerang dan bergegas menuju tahta teratai air pembersih. Elang ilahi berwarna biru dan cakra emas muncul di atas kepalanya. Dia melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi elang ilahi biru, menerkam ke arah tahta teratai air yang membersihkan. Dari segala arah, total 7 sosok mendekati singgasana teratai air yang masih asli. Yang Chong, Wukong, Lu Ming, dan 4 tetua lainnya. Ketujuh dari mereka adalah yang tercepat dan mendekati tahta teratai air pembersih. Enyah, kaulah yang tersesat, mati. Ketujuh dari mereka saling bertukar pandang, dan pertempuran besar tiba-tiba meletus. Serangan mengerikan mengalir satu sama lain, dan pertempuran kacau pun terjadi. Namun, semua orang dengan sengaja menghindari singgasana teratai air yang masih asli, dan Qi tidak mendarat di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan terus berlanjut, dan segala jenis cahaya beterbangan. Ya, elang surgawi biru menerkam Lu Ming dengan hembusan angin yang menakutkan. Itu adalah lelaki tua berambut biru itu lagi. Orang tua, kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Cahaya 5 warna meledak saat dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan itu mengenai elang biru yang saleh dan menghancurkan cakarnya. Sosok tua berambut biru itu muncul kembali. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dengan cepat mundur dengan ketakutan di matanya. Kemudian, kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti dirinya. Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan tetua berambut biru, menyerang dengan telapak tangannya. Tunggu! Ampuni aku. Tetua berambut biru itu berteriak ngeri, tapi telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang. Kaca, tubuh tetua berambut biru itu memiliki lubang besar, dan darah mengalir keluar darinya. Namun, dia belum mati, dan dia ingin lari menyelamatkan nyawanya. Sekarang, dia tidak peduli lagi dengan singgasana teratai air yang sedang membersihkan. Yang ingin dia lakukan hanyalah melarikan diri dan melarikan diri. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkannya kabur? Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan 9 naga yang menginjak udara meledak. Tetua berambut biru itu menjerit kesakitan, dan keempat bagian tubuhnya masih utuh. Selanjutnya, Lu Ming melahap semua esensi dari tetua berambut biru. Penatua berambut biru baru saja membangkitkan garis keturunan dewa tingkat pertama. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Ming?
Meskipun tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, dia masih mudah dibunuh. Di belakangnya, orang lain yang mengejarnya terkejut. Luming terlalu menakutkan. Seorang ahli tingkat monster tua terbunuh begitu saja. Mereka memandang Luming dengan ketakutan di mata mereka. Saat ini, perebutan tahta teratai air pembersih masih berlangsung. Yang Chong dan Wukong bergabung untuk melawan ketiga monster tua itu. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bas, Luming melangkah maju dan mendekati teratai air yang masih asli. Lu Shaoxing. Tatapan Yang Chong beralih ke Luming dengan sedikit kesungguhan. Jelas sekali, dia sudah tahu bahwa Luming telah mengalahkan Hai Ziming. Kemampuan Hai Ziming tidak lebih lemah dari miliknya. Dia tidak yakin Luming bisa mengalahkan Hai Ziming. Luming memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih tahta teratai air pembersih. Jangan pernah memikirkannya. Mata Wukong berbinar dingin saat dia menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah Luming. Luming memukul dengan telapak tangannya. Tubuh Wukong bergetar dan dia mundur. Ledakan. Kemudian, Luming melayangkan pukulan dan monster tua itu mundur sambil muntah darah. Banyak orang yang terkesiap. Luming terlalu kuat. Wukong, seorang ahli di level monster tua, dengan mudah dilukai oleh Luming. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebaiknya kamu tidak mengadili kematian. Mata Luming menyapu seluruh kelompok. Monster tua, Yang Chong, dan Wukong semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lu Shaoxing, kamu mungkin kuat, tapi ada banyak dari kita di sini. Kami tidak perlu takut padamu. Kata Wukong. Saat ini, banyak ahli muncul dari segala arah. Namun, mereka menonton dari jauh dan tidak berani mendekat. Kalian bisa mencobanya, Luming berkata dengan dingin. Yang Chong, Wukong, saya menyarankan agar kita bergandengan tangan dan mengalahkan orang ini. Kemudian, kami akan merebut platform tersebut dengan kemampuan kami sendiri. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun jika orang ini mengambil platform tersebut. Kata salah satu monster tua. Baiklah, saya setuju. Wukong mengangguk. Yang Chong mengerutkan kening. Dia tidak ingin menyinggung anak ajaib seperti Luming kecuali itu benar-benar diperlukan. Yang Chong, bagaimana denganmu? Wukong memandang Yang Chong. Yang Chong bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mundur beberapa langkah dan berkata, meskipun tahta teratai air pembersih sangat berharga, itu tidak banyak berguna bagiku. Saya tidak akan memperjuangkan tahta teratai ini. Baiklah, kamu mengatakannya. Mata Wukong berbinar. Yang Chong adalah lawan yang tangguh. Jika mereka mundur sekarang, mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat setelah mengalahkan Luming. Dalam benak Wukong, lawan terbesarnya di sini adalah Luming, diikuti oleh Yang Chong. Sedangkan untuk monster tua, Wukong tidak takut. Mata beberapa monster tua berbinar dan mereka memandang Luming satu demi satu. Sekarang, dia hanya perlu berurusan dengan Luming. Ledakan, 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 aura mengamuk muncul. Cahaya terang muncul di atas kepala Wukong dan ketiga monster tua itu. Segala jenis garis keturunan muncul. Di antara tiga monster tua, dua di antaranya memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua, sementara yang lainnya memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat pertama. Masing-masing memiliki basis budidaya di puncak kesempurnaan embrio roh. Adapun Wukong, dia memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat 6 dan budidayanya berada pada tahap akhir dari alam embrio roh tingkat 8. Namun, kekuatan auranya lebih kuat dari monster tua manapun. Hampir di saat yang sama, mereka berempat menggabungkan meridian darah mereka dan menyerang Luming. Mengaum, raungan naga datang dari dalam tubuh Luming. Luming meledak dengan energi naga, dan lapisan cahaya ungu menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Kekuatan naganya meledak, dan kekuatannya meningkat pesat. Luming maju selangkah dan melancarkan beberapa pukulan secara berurutan. Ledakan, 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 ledakan. Ruangan itu bergetar, dan kekuatan tinju yang menakutkan menyerang keempat orang itu. Ketiga monster tua itu terpaksa mundur. Hanya Wukong yang kondisinya lebih baik, tapi dia juga terpaksa mundur. Cahaya 5 warna menutupi kedua tinjunya saat dia mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Dengan penyempurnaan konsep air, kekuatan kelima konsep yang muncul secara bersamaan semakin kuat. Pukulannya seolah mampu menghancurkan segalanya. Berjuang, bertarung. Luming melolong panjang saat semangat juangnya meledak. Cahayanya bersinar terang, membuatnya tampak seperti dewa perang muda. Dia bergerak tanpa hambatan, dan pancaran tinjunya mengguncang langit. Dengan kekuatannya sendiri, dia menekan keempat orang itu. Ruangan itu bergemuruh, dan lusinan suara keras terdengar secara berurutan. Tidak jauh dari situ, Yang Chong sangat terkejut. Dia lalu tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mengalahkan Hai Ziming, dia bukanlah lawannya. Lebih jauh lagi, yang lain bahkan lebih terkejut.
Lu Ming sebenarnya menekan 4 ahli sendirian. Perlu diketahui bahwa di mata orang biasa, ahli setingkat monster tua adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di alam embrio roh. Mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa namun belum memasuki alam dewa spiritual. Mereka telah berkultivasi setidaknya selama 1000 tahun, dan beberapa bahkan telah berkultivasi selama 2 hingga 3000 tahun. Seberapa mengerikankah hal itu? Selain itu, ada juga Wukong yang sangat jenius. Mereka berempat bergabung tetapi mereka masih bukan tandingan Lu Ming. Setelah puluhan gerakan, Wukong dan 3 lainnya akhirnya tidak dapat menahannya. Di bawah tekanan kekuatan tinju Lu Ming yang menakutkan, mereka semua berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh mereka naik turun, dan nafas mereka lemah. Mereka sedikit banyak terluka. Saat ini, mereka berempat sangat terkejut. Mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Favorit surga kelas 3. Kekuatan tempur Lu Shaoxing pasti telah mencapai tingkat favorit surga kelas 3. Itu benar. Bahkan beberapa favorit surga kelas 3 yang lebih lemah tidak memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Favorit surga kelas 3. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di benua tengah. Sekte Gunung Terapung hanya memiliki 3. Gelombang diskusi terdengar di sekitarnya. Tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan jika singgasana teratai air pembersih berada tepat di depan mereka, mereka tidak berani melangkah maju. Di depan kekuatan tempur Lu Ming, embrio roh biasa yang sempurna dapat dibunuh dengan membalikkan tangannya. Siapa yang berani melangkah maju? Lu Ming melirik kerumunan dan kemudian melangkah maju menuju tahta teratai air yang membersihkan. Wukong dan monster tua lainnya tidak bergerak. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa kali ini, tahta teratai air pembersih adalah milik Lu Ming. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Huala, saat ini, air di danau bergolak dan sesosok makhluk besar tiba-tiba muncul. Ia menelan tahta teratai air murni dalam satu tegukan dan kemudian masuk ke dalam air. Itu adalah ular raksasa, ular mistis Blackwater. Bukan, itu bukan ular hitam. Ia bahkan lebih besar dari ular mistis air gelap, dan auranya bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah Raja Ular Mistis Air Gelap, Raja Ular Air Gelap. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dingin dan maju beberapa langkah. Langkah menghentak 9 naga di surga meledak, dan kekuatan mengerikan meledak ke danau air hitam. Ledakan, 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 seluruh danau air hitam mulai berguncang, dan ombak besar membubung ke langit. Ah, ini buruk. Lu Shaoxing menjadi gila. Pergi-pergi. Cepat mundur. Di sekitarnya, para ahli terbang ke langit ketakutan dan kemudian menuju pantai. Air di danau bergejolak dan ombak besar membumbung ke langit. Di bawah pemboman kekuatan yang menakutkan, bayangan ular Raja Blackwater terlihat samar-samar. Lu Ming melambaikan tangannya dan ratusan tombak panjang terkondensasi di udara, melesat ke arah danau. Raja Ular Hitam mendesis marah dan bergegas keluar dari danau air hitam, terbang menuju pantai. Itu bukan ular Raja Blackwater, itu manusia. Dia berkata. Mata Lu Ming menjadi dingin. Ular Raja Blackwater ini bukanlah ular asli. Seseorang dengan garis keturunan ular Raja Blackwater telah menggunakan fusi garis keturunan. Orang ini sangat licik. Garis keturunannya adalah Raja Ular Air Hitam, jadi dia tidak takut dengan racun di danau air hitam. Dia sudah menyelam ke dasar danau, menunggu kesempatan untuk merebut tahta teratai air yang masih asli. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja? Dia maju selangkah dan mengejar ular Raja Blackwater seperti aliran cahaya. Saat ular Raja Blackwater hendak melarikan diri dari air hitam, cahaya pedang putih menebasnya. Cahaya bilahnya sangat menakutkan, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raja Ular Hitam terkejut. Tubuh ularnya yang besar meringkuk dan kembali menjadi bentuk manusia. Ini adalah seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok. Matanya menyeramkan. Dia menghindari cahaya pedang dan ingin melarikan diri dari sisi lain. Namun, saat ini, Lu Ming telah tiba. Dia melayangkan pukulan dan cahaya dari tinjunya menyelimuti lelaki tua itu. Tubuhnya gemetar dan terhalang. Monster tua Blackwater. Seseorang berteriak kaget, mengenali lelaki tua itu. Garis keturunan yang telah dibangkitkan oleh lelaki tua ini sebenarnya adalah tingkat dewa tingkat ketiga. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia belum berhasil menembus alam dewa spiritual. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat dan dia sangat terkenal di wilayah Sekte Gunung Terapung. Silala, saat ini, suhu sekitar turun tajam. Banyak orang melihat sekeliling dan melebarkan mata. Ternyata cahaya pedang itu tidak mengenai monster tua air hitam, melainkan danau air hitam. Pada saat ini, seluruh danau air hitam membeku, dan danau air hitam sepanjang 100 mil menjadi danau es. Seorang pemuda jangkung dan kekar melangkah di udara dan muncul di sisi lain monster Blackwater. Dia berdiri di kedua sisi Lu Ming dan mengepung monster Blackwater di tengah. Chu Kuang, itu Chu Kuang, seseorang berseru. Chu Kuang sebenarnya datang juga. Ini akan menjadi menarik. Mungkinkah Chu Kuang juga menyukai tahta teratai air yang membersihkan?
Meski banyak orang terkejut, mata mereka juga berbinar. Chu Kuang, yang menduduki peringkat kedua di antara 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung, telah muncul. Chu Kuang memiliki sosok kekar dan berpakaian santai. Dia membawa pedang di punggungnya. Tatapannya melewati monster tua Blackwater dan mendarat di Lu Ming. Kamu adalah Lu Shaoxing. Chu Kuang bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Aku dengar kamu mengalahkan Ling Yunkong dan Hai Ziming. Chu Kuang bertanya lagi. Itu benar. Apakah Anda ingin membela mereka? Kata Lu Ming.